untuk materi yang pertama atau informasi yang pertama mengenai anemia, saya serahkan kepada biasanya orang itu mengertinya kurang darah potensi. Untuk pengertiannya menurut WHO ini anemia itu keadaan di mana kadar Hb-nya, hemoglobinnya itu kurang dari 11. Dari penyebabnya itu bisa karena infeksi, lalu kekurangan darah yang banyak, lalu ada penyakit imun seperti HIV, lalu bisa juga karena kurangnya zat gizi seperti itu. Dari tanda gejalanya yang sering muncul, yang pertama itu kulitnya pucat, yang kedua jantungnya berdebar-debar seperti deg-degan terus seperti itu. Yang ketiga mudah lelah, yang keempat itu pusing, yang kelima penglihatannya seperti berkunang-kunang atau ngeblur, lalu ada mual muntah dan rambutnya itu kering. Untuk faktor resikonya, yang pertama di sini ada umur muda, yaitu rentan anemia, dan umur lebih dari 35 tahun itu juga rentan dengan anemia. Lalu ada pekerjaan atau aktivitas. Yang ketiga ada tingkat pengetahuan, keempat ada sosial ekonomi keluarga, yang kelima jumlah kehamilan, yang keenam umur kehamilan. Karena kalau umur kehamilan semakin sudah lama trimesternya, itu kan kebutuhan zat gizinya itu bertambah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nggak memenuhi zat gizi tersebut, rentan mengalami anemia seperti itu. Lalu ada jarak kehamilan. Kalau jarak kehamilan itu biasanya kan dijarakin 2 tahun, yaitu antara kehamilan sebelumnya tersebut. Itu karena 2 tahun itu masa untuk mengoptimalkan imun tubuhnya ibu, lalu untuk mengoptimalkan dari segi kondisi tubuh mengenai seperti itu. Lalu untuk gizi ibu hamil juga harus diperhatikan karena itu sangat berpengaruh pada anemia. Untuk dampaknya di sini ada BBRR atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang kedua ada janin tidak berkembang, lalu ada kelahiran prematur, ada kematian janin dan kematian bayi pasca lahir. Untuk di sini ada penjelasan tentang isi piringku. Jadi mengenai yang harus dikonsumsi oleh ibu-ibu. Yang pertama itu ada nasi atau makanan pokok. Untuk trimester yang pertama itu ada 5 porsi per harinya. Untuk trimester 2 sama 3 itu lebih banyak, 6 porsi. Di sini juga ada lauk-lauknya untuk memenuhi kebutuhan protein. Di sini ada untuk trimester yang ketiga sama saja 4 porsi per hari. Lalu buah-buahan juga perlu dikonsumsi gitu. Untuk per harinya di sini 4 porsi. 1 porsi itu misalkan 1 buah jeruk, atau 1 potong pisang. Untuk selanjutnya di sini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lain, di sini kita membutuhkan sayuran. Di sini 4 porsi per hari. Untuk kebutuhan air putih di sini 8 sampai 12 gelas per hari. Di sini juga ada konsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Kan misalkan meminum atau mengkonsumsi tablet tambah darah itu efeknya ada kayak sembelit atau transport air itu air besar itu untuk mengatasinya ditambah dengan tambahan minum air putih yaitu 8 sampai 12 per hari. Ya mungkin itu saja informasi tentang anemia. Saya lanjutkan kepada untuk informasi anemia. Orang apa? Muter. Kita ini berat banget. Sudah ada yang tahu Kak Eka itu apa ibu? Gimana? Kapan sih ya Kak Eka itu kurang energi kronik. Nah, kurang energi kronik itu apa Bu? Kurang energi kronik ini merupakan suatu keadaan di mana ibu ini menderita kekurangan asupan makanan selama penalu seringkali ya bertahun-tahun yang dapat menimbulkan nanti ada gangguan kesehatan pada ibu. Jadi nantinya kalau pada ibu hamil nanti efeknya ke janin yang dikandung. Nah, terus ada gejala apa yang dialami oleh ibu hamil yang mengalami KEK itu? Ciri-ciri ibu hamil yang mengalami KEK itu yang pertama lihat lengan atas di bagian kiri ya kalau dihitung ya. Kenapa bagian kiri? Karena bagian kiri
kita itu kan jarang beraktivitas ya, lebih sering makan. Nah itu kurang jadi 23,5 cm. Terus berat badannya sebelum hamil itu kurang jadi 45 kg, 42 kg. Tapi nanti kalau misalnya di usia kehamilan di semester ketiga itu kurang dari 45 kg. Kemudian ibu-ibu yang mengalami KFA ini juga mudah lelah, mudah cepat terasa lelah, ya, capek, kemudian sering pusing, mudah mengantuk, kemudian nafsu makannya berkurang dan sulit BAB. Nah, dampak dari KFA ini juga bisa terjadi medikamentos. Kenapa begitu? Karena konsumsi zat gizi atau energi yang kita dapatkan itu kebanyakan dari asupan makanannya. Oleh karena itu, kalau asupan makanannya ini nanti tidak sesuai dengan kebutuhan, efeknya nanti ke tubuh yang dicantum gitu. Apalagi jadi di usia di semester kedua itu kan lagi pembukaan-pembukaannya itu dari mama otak dan lain sebagainya. Terus apa faktor risiko apa penyebab dari kurang energi protein? Yang pertama tadi asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah nanti untuk makanan yang sesuai kebutuhan itu seperti apa? Nanti dia di sisi kiri itu yang juga karena tadi ibu. Kemudian yang ketiga usia ibu nanti yang terlalu muda dia apa? Kurang dari 20 tahun dan terlalu tuanya lebih biasanya lebih dari 35 tahun. Kemudian beban ibu yang terlalu berat. Kenapa? Karena aktivitas ibu itu kan berat, ditambah aktivitas berat, makin capek ya bu. Aktivitas energi kita semakin terkuras gitu. Kemudian yang keempat adanya penyakit infeksi. Nah, terus bagaimana cara kita mencegah penyakit ini? Kita yang bisa kita lakukan itu kebanyakan dari asupan makanan. Asupan makanan seperti apa? Yang tinggi kalori dan tinggi protein atau TKPP. Jadi sering dengar ya, tinggi kalori, tinggi protein. Apa aja tuh makanannya, ada yang tahu tuh? Kayak ikan ya bu, ikan bandeng, terus telur, terus apa sayuran, kacang, terus makanan juga yang tinggi zat gizi. Tapi ini juga melengkapi ibu-ibu dia asupan zat gizi dalam tubuhnya itu tidak kurang, nanti efeknya ke proses persalinan juga gitu. Nah, makanya yang lebih gizi apa itu kalau ikan itu biasanya ikan yang warnanya merah bu, kayak salmon, tuna, terus kacang-kacangan, kacang merah gitu. Telur itu juga mengandung zat gizi. Kemudian sayuran hijauan hijau tua, kemudian makanan apa lagi tuh selain protein, kalori, gizi, makanan sayur-sayuran dari buah-buahan yang mengandung tentunya vitamin C. Biasanya warnanya itu yang oranye, yang kuning gitu ya, wortel. Terus jangan lupa minum tablet tambah darah. Ini juga bisa membantu ini tidak mengalami cek dan juga mencegah terjadinya anemia. Nah, berapa banyak tablet tambah darah ini? Dari proses awalnya ini sampai akhir itu totalitas darahnya 120 tablet minimalnya. Jadi kalau misalnya ada cyanur, kita ibunya nanti periksa dari tubuhnya, jadi ada tablet tambah darah ya, jangan lupa untuk diminum. Terus minum air putih, susu, kalau misalnya nggak suka susu ya mungkin yang susu kedelai dan susu itu bisa. Terus air putihnya juga ditambah, apalagi nanti di semester ke akhir gitu. Jadi porsi makan dan asupan gizi di semester ini di semester pertama itu kita masih hampir sama dengan dewasa pada umumnya ya makannya. Tapi nanti di semester kedua biasanya itu harga itu cenderung makannya meningkat. Nanti di semester 3 akan turun lagi biasanya. Tapi tetap harus memberikan makanan yang justru lebih banyak. Tapi biasanya nasinya terus kurang, dibanyakin sayur, lauk, buah-buahan seperti itu. Itu terkait dengan kekurangan energi protein ini tadi ditingkatkan dengan khususnya asupan makanan. Untuk itu makanan-makanannya kan cukup banyak gitu. Jadi sampai mungkin kalau tanya ada terus juga apa bu? Sampaikan bu. Betul bu. Ada.
berapa usianya? Nanti ya Bu ya, makanannya tambah biasa jangan mau sendiri ya Bu ya. Nanti bapak turun sendiri. Biasanya kalau kita turun bilang nasi biasanya berat-berat itu bapak turun sendiri. Kita bakal belikan tapi secara nggak langsung kita sendiri kan mangga ya Bu. Jadi nanti khawatir berat-beratnya yang nanti hasilnya sehat, ibunya juga sehat, makanannya lancar ya Bu ya. Sebelumnya mungkin terima kasih atas perhatiannya Bu kalau sudah diajak pertanyaan juga. Mungkin dari kami mahasiswa yang menyampaikan materi kami sih mohon maaf kalau tidak ada kesalahan dan sangat terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu juga mau menjelaskan informasi yang kami sampaikan. Itu kalau tidak ada kesalahan mohon maaf dan Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Ibu. Sehat